sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Yunto pasal 64 ayat ke 1 ayat 1 KUHP menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ke-1 primer auditor militer tinggi, maka terhadap nota pembelaan atau pledoi dan duplik dari tim penasihat hukum para terdakwa maupun pembelaan pribadi dari masing-masing terdakwa sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ke-1 primer ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, yang menjadikan para terdakwa dapat terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, dan karena terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya. Bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa negara Cekito EPAD mengalami kerugian sejumlah 127 miliar rupiah, maka pengembaliannya harus dibebankan kepada para terdakwa secara proporsional sebagaimana tabel di bawah ini. Tahap pencairan, tahap pertama 10 miliar, tahap kedua 35 miliar, tahap ketiga 17 miliar, tahap keempat 50 miliar, tahap kelima 15 miliar sehingga total berjumlah 127 miliar rupiah. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, majelis hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para terdakwa serta hal yang mempengaruhinya sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa 1 saat terjadinya tindak pidana ini adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Brigadir Jenderal TNI dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat. Sedangkan terdakwa 2 selaku Direktur Utama PT Gria Sari Harta PT GSH yang merupakan rekanan TPAD dalam pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non-dinas bagi prajurit dan PNS lingkungan TNI Angkatan Darat. Seharusnya para terdakwa dapat memahami, mengerti dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk tidak menggunakan dana TPAD yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tetapi para terdakwa justru memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri para terdakwa dan orang lain dan suatu korporasi. 1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, yaitu terdakwa 1 Brigjen TNI Purnawirawan Yus Adi Kamrullah SEMSI, terdakwa 2 Niputu Purnamasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan ke-1 primer. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1 pidana pokok penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Pidana tambahan membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah 34 miliar 375 juta 756.533 rupiah. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh auditor militer atau jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 tahun. Terdakwa 2 pidana pokok penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Pidana tambahan membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah 80 miliar 333 juta 490.434 rupiah
selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh auditor militer atau jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 tahun.